Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya @junaidi3953. Pagi ini udara cukup cerah walaupun nampak agak mendung sedikit ya. Maklum kondisi saat sekarang ini adalah cuacanya rentan dengan hujan ya. Beberapa hari ini hujan mengguyur sekitar tempat tinggal saya. Baik kawan-kawan pemirsa yang setia, hari ini saya akan mengupdate kembali perkembangan pertanian terpadu yang saya kelola hingga saat ini. Mudah-mudahan informasi yang selalu saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kenapa? Karena saya melakukan update ini menyampaikan perkembangan pekerjaan dari pertanian terpadu, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Oke, saya ini berada di lokasi kegiatan pertanian terpadu skala rumahan, yang mana saya mengelola untuk kegiatan rumahan saja sebenarnya ya, tidak pada fokus bisnis dalam artian yang skala besar untuk bisa menjamin keluarga, tidak ya. Namun ini bermula dari hobi ya, dari hobi. Terus terang saya ini kan memang ada pekerjaan utama ya, karena saya pegawai negeri ya. Ini sebagai bagian pekerjaan yang saya lakukan sebagai kegiatan tambahan dan juga menyalurkan hobi. Oke, baik, di belakang saya ini adalah ada kolam ya, kolam ikan. Dulu kita pelihara ikan lele ya, sekarang sudah masih ada ikan lele sedikit ya, ini sedikit. Ini harus dikembangkan, tapi sekarang saya fungsikan ini sebagai tempat bermain entok ya. Ada entok sekitar 5 ekor tersisa, yang dulu ada sampai 60 ekor yang kita kembangkan dari 8 ekor ya. Oke kawan-kawan, coba kita akan lihat bagaimana reaksi dari ikan lele yang tersisa sedikit ini untuk kita beri pakan ya. Nah, coba kita beri pakan. Nah, itu ada sebagian yang keluar ya makan, karena memang jumlahnya sedikit. Dulu lumayan banyak ya, ada sekitar 500-an ekor sudah dipanen. Ini tersisa karena mungkin tidak bisa diambil kemarin itu. Oke, baik, kita akan simak. Ini kandang ayam petelur ya. Pagi ini masih belum dibuka penutupnya yang dari terpal ini ya. Coba kita lihat dari dalam. Kita bergerak dari dalam, nanti kita akan berjalan menuju ke kegiatan. Nah, ini sebentar lagi akan diberi pakan ya, dan air yang ada ini nanti akan kita ganti ya, untuk kelanjutan kesehatannya perlu ada pekerjaan rutin ya. Jadi jangan sampai minumannya ini terus berlanjut, dan tempatnya juga harus kita bersihkan. Baik, perlu diketahui bahwa air yang ada di tempat ini itu selalu diganti, dan setiap hari pagi khususnya itu diberi vitamin. Semua tempat minum ini diberi vitamin ya. Nah, air yang tidak terpakai ya, tidak terpakai satu hari itu tidak kita buang percuma. Jadi airnya yang bersisa vitamin itu tetap dimanfaatkan ya, tetap dimanfaatkan. Jadi
adanya ketergantungan ini penting ya. Baik, kita lihat hasil dari limbah minuman tadi yang kita ambil untuk dimanfaatkan. Ini ada tempat penampungan di mana air limbah yang tidak dimanfaatkan tadi, air minum ayam petelur tadi kita tampung di sini. Nah, ini kan nampak ada warna coklat ya. Mungkin bertanya ini apa? Ini air dari sisa minuman tadi, sisa minuman ayam petelur yang sudah 1 hari itu kita buang ke sini. Nah, dicampur dengan E4. Nanti setelah beberapa hari mungkin kita lakukan pembuangan di sini sampai penuh, airnya kita manfaatkan untuk menyiram tanaman. Nah, nanti kita akan lihat tanaman yang disiram dengan formula ini ya, sisa dari minuman ayam petelur kemudian dicampur E4, nanti akan kita perlihatkan di kebun yang ada sekitar ini. Baik, kita terus berjalan ya, jalan seputar areal ini lagi. Nah, ini kolam yang kedua. Nah, kolam kedua berisi ikan nila. Airnya ini sudah agak tinggi ya, kemarin kena cuaca hujan hingga kolam ini airnya bertambah. Coba kita lihat pemberian pakannya. Baik, kita sambil saja. Nah, perhatikan ikan nilainya pada keluar dan pakan yang kita berikan di makannya ya. Ini sebenarnya adalah tempat pendopo ya, pendopo untuk istirahat ya. Kemarin itu sudah berdiri soalnya karena bahan yang bagian atasnya tidak bahan yang kuat ya, beberapa tahun itu lapuk, jadi saya bongkar dan insyaallah akan dibangun lagi ya, dibangun lagi. Ini tempat istirahat, tempat santai untuk aktivitas ya, aktivitas kegiatan untuk teman-teman yang hadir. Saya bisa di sini untuk bisa bersantai. Terus kita ya berjalan ke kolam yang berikutnya ya, kolam yang ketiga. Oh ya, sebelum ke kolam ketiga, coba kita lihat dulu ayam petelur yang dari pintu belakang ya. Nah, ini pintu belakang. Sebentar kita akan lihatkan. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini nampak ada sisa air yang berwarna kuning, itu berarti masih mengandung vitamin. Itu nanti segera akan kita buang, bukan dibuang percuma tapi dibuang ke tempat penampungan yang nantinya akan bersama dengan tambahan suplemen E4 untuk membentuk air yang bisa bermanfaat untuk disiram ke tanaman ya. Oke, baik, kita akan ke belakang lagi melihat
kegiatan yang lainnya, ya ini perikanan. Oke, ini ya, nampak lari sana. Baik, itu di belakang saya sudah nampak kolam yang ketiga. Nah, kolam ketiga ini lebih tertata rapi ya, karena memang samping kiri kanannya itu diberikan bedengan ya dengan cukup kuat ya, supaya terhindar dari longsor ya yang ketiga ini. Nah, samping kiri kanannya itu ya, seperti informasi yang terdahulu saya berikan tanaman ya, khususnya untuk kegiatan rutin itu adalah penanaman sayur yang mudah tumbuh. Dalam hal ini sementara saya tanamkan adalah kacang panjang dan kangkung ya, kangkung. Nah, kalau berbicara masalah kangkung, sebenarnya itu mudah tumbuh, dan tanaman ini bisa dimanfaatkan konsumsi keluarga, dan lebih-lebih kalau tidak bermanfaat itu nanti digunakan untuk tambahan ekstra dari ayam petelur ya. Nah, coba kita akan lebih dekat tanaman ini seperti apa sekarang. Oke. Nah, kawan-kawan, ini adalah kangkung yang sudah tumbuh dan sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan tumbuhan sebesar ini, tapi kita biarkan supaya lebih besar dulu. Dan di sampingnya ini ada kacang panjang ya. Nah, ini kacang panjang. Dia menjalar ke pagar ini, panjang. Nah, kangkung ini nanti kalau banyak itu dipetik ya, seperti kemarin kalau di bagian depan sana saya tanam sereh ya. Sereh itu juga secara rutin setengah bulan sekali dipetik, nanti diberikan kepada ayam petelur. Nah, kangkung ini nanti kalau dia menjalar sampai ke kolam, nah itu diambil manfaatnya, diberikan ke. Oke, kita terus berjalan. Nah, ini kolam. Oh ya, kita lupa bahwa di kolam ini kan ada ikan nila. Kita akan berikan pakan dulu ya. Kita akan berikan pakan dulu. Nah, itu nampak ketika kita berdiri seperti ini, ikannya mengejar kita ya, mendatangi kita. Dia paham bahwa akan diberi pakan. Oke. Baik kawan-kawan. Nah, juga di dalam kolam ini ada tanaman hias teratai ya. Nah, di bagian teratai kita akan coba beri makan ikan ini. Ada tidak ikannya ya? Tentu ini akan membuat suatu kesenangan ketika kita memberi pakan ini. Lihat. Itu kawan-kawan. Nah, begini yang kita lakukan setiap hari, bahwa pekarangan kita ini terus dikelola walaupun tidak modern secara khusus begitu ya, dalam artian kita memanfaatkan keadaan saja, penggunaan dana yang tidak banyak ya. Kita pelan-pelan mengelola ini sehingga bisa membentuk seperti ini ya. Perlu diketahui bahwa ikan ini, ikan nila itu dikembangkan dari bibit-bibit terdahulu saja. Saya tidak menebarkan bibit baru ya, ini bibit lama aja yang berkembang sendiri.
Tapi alhamdulillah ikan nilainya bisa membesar juga ya. Kemarin sampai bisa didapat itu sampai 1 kilo 3 ekor ya, 3 sampai 4 ya, 3 sampai 4 ekor bisa. Nah artinya yang penting dijaga pakannya, rutin kita beri, jangan sampai lama tidak terberikan, itu akan berdampak nanti perkembangan ikannya. Ya beginilah setiap hari, harusnya pagi-pagi seperti ini, pagi sore saya melakukan aktivitas seperti itu. Oke ya, ini tanaman tadi ya, kangkung dan kacang panjang yang ada di samping kolam ini. Nah sebentar lagi yang di bagian seberang sana itu akan ditanami. Itu terus terang, tanah yang ada di samping ini itu bukan tanah dari beli ya, melainkan dari kotoran ayam ya, kotoran ayam petelur yang rutin 2 bulan sekali kurang lebih itu dibersihkan dan diolah menjadi media yang siap untuk ditebarkan dengan cara disimpan sementara dan diberi M4 ya. Oke, coba kita akan lihat hasil dari pengolahan tanah dari kotoran ayam petelur. Nah ini kawan-kawan, ini sisa sebenarnya lah, sisa dari limbah dari ayam petelur ya, kotorannya dulu penuh di sini penuh. Nah lalu setelah penuh dan beberapa minggu disimpan dengan kondisi yang sudah bagus, nah akhirnya ditebarkan di kebun ini ya. Saya memanfaatkan kebun ini tidak menggunakan pupuk kimia ya. Nah, jadi. Oke, kita lihat ini hasilnya. Nah inilah tanah yang terbentuk, sebenarnya bukan tanah tetapi kotoran ayam ya, kotoran ayam yang mana kotoran ayam itu berkombinasi dengan serbuk gergaji. Nah, ini salah satu bukti tanamannya ini adalah kelengkeng kawan-kawan. Ini kelengkeng, ini subur. Nah, lihat di sini. Jadi tanah ayam media yang ini adalah kotoran ayam petelur dicampur serbuk dan ditambah juga ini sabut kelapa ya. Kita kan punya kelapa beberapa pohon. Nah, ini setelah diambil hasilnya, ini bagian dari sabut. Jadi ini bermanfaat untuk menjadikan media tanam ya. Kita lihat ini alpukat. Nah, tanda-tanda tanaman yang subur kita lihat, perhatikan ini ada pucuknya yang baru. Nah ini juga, nah ini menunjukkan bahwa media tanam yang kita bentuk ini cocok ya. Itu ada juga sirsaknya, tingginya sudah sekitar 5 meter, sudah berbuah. Baik, kita kembali ke bagian lingkungan yang tanaman yang lainnya ya. Kita nanti akan menuju ke bagian perikanan khusus ya, perikanan khusus menggunakan terpal ya. Ikan tersebut adalah ikan betok. Nah, baik, sekilas saja sampai saya perlihatkan bahwa tanaman seputar ini ya seperti inilah. Nah ini ada pohon nangkadak. Nah, kita lihat ini buah yang kedua sudah mulai. Nah, ini nangkadak. Nangkadak ini adalah tanaman kombinasi ya antara nangka dan cempedak.
sudah berbuah. Ini berapa biji? 1 2 3 4 5, kelihatannya 6. Ada 6 biji yang nampak. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa tumbuh berkembang dengan baik ya. Oke, terus ini apa Kang? Ini adalah durian musangking. Musangking ini subur sekali, sampai melebar nih. Lalu sampai saya ikat, takut kalau patah nih. Nah, tanamannya sampai ini menggunakan ban bekas ya, bahan posok. Kemudian ini tanahnya juga itu dari hasil kotoran ayam. Oke, ini sudah sampai belakang. Nah, di sebelah sana juga tanaman, ada jeruk, ada sukun, ada kelapa, ada jambu biji ya. Nih kalau kita lihat adalah jeruk. Nah, ini daun-daunnya yang baru ini, dan bawahnya ini juga dari pupuk kandang tadi ya yang kita olah. Nah, ini ada kelapa ya. Sabut kelapa ini bermanfaat karena dia bisa menahan air. Ini rambutan, mana lagi? Oke, kita akan tuju di sana. Itu adalah kolam terpal ya. Kita akan menuju ke sana, kolam terpal. Isinya adalah ikan betok. Ikan betok atau ikan papuyu. Ikan ini hobi. Banyak konsumennya yang senang dengan ikan ini karena rasanya yang enak ya, gurih. Nah, inilah dari kolam terpal ikan papuyu atau ikan betok. Ini saya beri penutup bagian atas. Kenapa? Pertama karena di sampingnya ini ada tanaman ini. Nah, daunnya kemarin itu ini baru saya potong. Daunnya karena lebat sekali pohon jambu ini, jadi daun-daunnya itu jatuh. Nah, takutnya nanti tertumpuk di dalam kolam ini, makanya saya tutup seperti. Yang kedua, itu pemanfaatannya adalah untuk mencegah burung ya atau binatang lain yang bisa masuk. Artinya ikan ini bisa dimakannya. Baik, kita akan buka untuk ini. Coba kita akan beri makan ya. Nah, seperti apa ikannya sekarang? Ini usianya sudah 1,5 tahun ya. Nah, sudah mulai keluar untuk makan pakan ini. Terus terang saya tidak tahu persis seperti apa besarnya besarnya ikan betok ini selama usia 1,5 tahun ini ya. Saya belum tahu persis karena belum pernah saya ambil ya seperti apa. Tapi melihat dari gerakannya ini, cuap-cuapnya ini, tentu sudah nampak besar ya, nampak besar ya. Walaupun tidak tahu persis seperti apa karena gerakan dia di air ini nampak kelihatan lebih agresif ya. Ya, saya ini berada di atas kiranya informasi saya hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat.
untuk berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.